Selamat sore masyarakat Indramayu dimanapun berada. Saat ini saya bersama partner saya, Wawan Setiawan. Coba dibuka dulu maskernya. Wawan Setiawan. Ya, siap. Ini Kaji Mangali, ini partner saya. Nah, ini belakang saya ini perangkat desa Kecamatan Desa Gabus Wetan, ya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Ya. Ini satu-satu ini Nanang ya. Nanang Jenggo itu apa perangkat desanya jabatannya? Kaur tata usaha. Kaur tata usaha. Nah, kemudian ini Tarisa. Ini Tarisa apa jabatannya perangkat desa? Kasih pemerintahan. Ini Suwaryo. Jabatannya kepala dusun. Satu lagi Citra Aditya Juga ada jabatan Kasun. kepala dusun. Jadi kepala dusun dua ya? Iya. Suwaryo sama tiga. Satu lagi Saya Dianto. Dianto. Jabatan kepala dusun. kepala dusun. Oke. Kalau B itu apa? Pelayanan. Kasih pelayanan. Kasih kesejahteraan. Ada nggak? Nggak datang ya. Jadi ada tiga ya yang berhalangan. Iya. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan ke publik, ke khalayak, bahwa sejak diberhentikan pada tanggal 1 April ya, 30 April 2020 ya, tanpa alasan ya, dalam SK-nya tanpa pertimbangan kesalahan ya. Kemudian 8 perangkat desa ini tidak terima, mengadu ke saya, ke kantor pengacara Tony Partner ya, meminta kantor pengacara Tony Partner ya untuk mengadvokasi, memperjuangkan hak mereka karena diberhentikan tanpa prosedur. Nah, kemudian saya bersama tim nih Kaji Mangali, Mas Wawan ya, 6 Juli 2020 gugatan kita daftarkan ya. Kita daftarkan di PT UN Bandung. PT UN itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melawan kubu Gabus Wetan, Abdullah Irlan. Ya. Nah, kemudian berjalan sidang. Nah, berjalan sidang, memang dari awal juga sudah kita tebak ya enggak? Kita udah optimis ya, Mas Haji. Modal Tomis ya awal. Udah optimis, pasti menang kita. Ya. Puas cukup buktinya. Lawan kita pakai siapa? Pengacara juga. Pengacara juga ya. Siapa lawan kita? Pengacaranya? Marbururi ya. Mohon maaf Pak Marbururi. Ya, kita samalah satu profesi. Nah, jadi ada yang menarik ya dulu waktu kesaksian ya yang bikin kita heboh ya, ketawa juga ya. Ketika salah satu perangkat desa itu diberhentikan, itu dituduh melakukan pungli. Apa tuh? Pungli buku nikah. Apa? Numpang nikah. Nah, lalu si saksi itu yang dibawa oleh tergugat ya, tergugatnya itu kubu Gabus Wetan ya, menjelaskan bahwa ada menyaksikan bahwa ada prosedur yang dilanggar ya, sehingga memang pantas kalau perangkat desa itu ya satu itu kan ya lebih ya diberhentikan. Lalu saya tanya apa yang dialami? Oh, saya dimintai uang katanya kan. Nah, berapa? Saya bilang, berapa katanya tuh? 200. Nah, lalu itu kan tidak melanggar, tidak sesuai prosedur. Lalu saksi saya tanya, lalu ya prosedurnya yang bagaimana? Prosedurnya katanya tidak bayar kan itu. Oke, terakhir saya tanya, saudara memberikan uang ongkos jalan kepada perangkat desa itu ikhlas enggak? Saya bilang ikhlas katanya. Ya udah cukup yang mulia saya bilang, karena yang bersangkutannya itu ikhlas memberikan ongkos jalan, uang capek, dan hasilnya juga ada, dan mereka sekarang dia udah nikah kan ya, berarti kan ada jasa ya, yang ia terima, ada manfaat ya yang ia terima. Dia keberatan ya, yang mulia katanya, saya tidak terima, saya keberatan dengan cukupnya saya kan tidak bertanya lagi, saya bilang cukup ya. Hari Selasa 17 November 2020, putusan menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi 1 sampai dengan tergugat 2 intervensi 8 tidak diterima. Jadi eksepsinya tergugat ya, kubu Gabus Wetan itu tidak diterima eksepsinya ya. Itu. Kemudian dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Ini luar biasa ini nih. Seluruhnya
tidak ada satupun dalil kita yang ditolak, tidak ada satupun dalil kita yang tidak masuk akal. Dalil kita semuanya diterima, dikabulkan. Ya, akhirnya gugatannya dikabulkan. Nah, kemudian kedua, menyatakan batal. 1. Surat keputusan Kubu Gabus Wetan nomor 141.003/003/1/2020 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Tarisa Mahendra, jabatan kasih pemerintahan tanggal 7 Januari 2020 dinyatakan batal surat pemberhentiannya. Jadi Tarisa sah perangkat desa lagi. Masih perangkat desa lagi dengan putusan ini. Kemudian kedua, surat keputusan Kubu Gabus Wetan nomor yang sama atas nama Sukiman, jabatan kasih kesejahteraan, juga surat pemberhentiannya dinyatakan batal Dan bekerja lagi. dan dinyatakan perangkat desa lagi. Kemudian ketiga, perangkat desa atas nama Jamal Tropip. Ada nggak di sini? Nah, itu juga SK pemberhentiannya dibatalkan juga oleh Petun kan. Nah, sehingga sah menjadi perangkat desa lagi. Kemudian keempat, yaitu perangkat desa atas nama Dianto. Mana? Ya, nah, sah menjadi perangkat desa lagi. Kemudian perangkat desa atas nama Nanang Hadinarudin. Nah, kemudian ini pelayanan, kasih pelayanan ya. Kemudian atas nama Nanang Hadinarudin kasih apa? Kasih TU. Kemudian perangkat desa atas nama Citra Aditya, jabatan kepala dusun. Ya, mana? Nah, jadi perangkat desa lagi. Luar biasa. Kemudian perangkat desa atas nama Suwaryo. Ya. Suwaryo, ini mana Sorot? Mana? Ya, Suwaryo. Nah, ini jadi perangkat desa lagi. Kemudian perangkat desa atas nama Dianto, kepala dusun. Siap. Oke. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, kemudian perangkat desa yang baru yang diangkat oleh Kubu Gabus Wetan untuk menggantikan 8 perangkat desa ini dinyatakan batal. Jadi mereka 8 perangkat desa yang baru itu bukan perangkat desa lagi. Siapa saja dia? 1. Atas nama siapa? Ini pertama. Mungkin bisa atas nama 9 ya. Dan ada 8 perangkat desa ya. Ini maghrib tidak saya sebutkan satu-satu ya. Intinya 8 perangkat desa yang diangkat oleh Kubu untuk menggantikan 8 perangkat desa klien saya ini dinyatakan batal SK pengangkatannya, sehingga tidak sah menjadi perangkat desa, jadi bukan perangkat desa lagi. Nah, oke itu ya. Jadi putusan ini ya kemudian memerintahkan kepada Kubu Gabus Wetan untuk mencabut SK pembatalan 8 perangkat desa. Kemudian memerintahkan juga kepada Kubu Gabus Wetan untuk mencabut SK pengangkatan terhadap 8 perangkat desa yang baru. Itu harus dicabut. Nah itu ya. Nah dengan dibatalkannya SK pemberhentian dan dibatalkannya SK pengangkatan 8 perangkat desa yang baru itu, maka otomatis ini 8 perangkat desa yang di sini adalah sah dan siltap yang selama ini tidak dibayar harus dibayarkan nanti. Kalau tidak saya akan perkarakan itu uang negara, kalau hilang saya perkarakan korupsi nanti, penggelapan uang negara nanti, penggelapan gaji siltap. Oke itu ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya buat para kubu di Kabupaten Indramayu. Jangan asal pecat-pecat saja terhadap perangkat desa. Perangkat desa juga punya hak ya. Dia diangkat berdasarkan hukum. Nah, jadi cara memberhentikannya pun harus sesuai aturan ya. Mungkin ini saja. Ada yang disampaikan? Sudah maghrib. Cukup ya? Cukup. Ya. Oke, sekali lagi ini pelajaran buat kubu-kubu di Indramayu. Jangan asal memberhentikan perangkat desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.